Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadratis sultanil awliya al-ghawsis samadani al-walil kutubir rabbani sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil islam syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali hadrati syekh Abil Qasim al-Junaidi al-Baghdadi hadrati syekh Abil Hasan al-Syadili wa kulli waliyin wa waliyah khususan al-awliya ifis'ah al-jawiyyin qaddasallahu asrarahum wa ila hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi al-Bantani hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Mahfud at-Turmusi hadrati Syekh Hashim Ash'ari Jombang wa kulli muassisina li jam'iyyati Nahdlatul Ulama hadrati masyayikhina min Cipasung Tasikmalaya Ki Haji Ruhiyat, Ki Haji Ilyas Ruhiyat, Ki Haji Dudung Abdul Halim Ruhiyat hadrati Matengku Toha Karawang Watu Bagus Bakri Sempurwa Biyadi Miyati Banten wa Busyair wa Mertah wa Majahid Abdul Salam Cirebon wa Ammi Ki Yamin bin Mama Syafi'i wa Jadi Mama Syafi'i bin Bajausin walidi Ki Hasan Bisri Syafi'i walidati Hajjari Ismardiyah binti Haji Abdul Majid wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimin wal muslimat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita bersama kembali dalam acara bareng Kang Uyan. Alhamdulillah masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dari mulai puasanya, tarawehnya, tadarusnya, sodakoh jariyahnya, dan yang lain diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kang Dadang Rahmat di Truk Jambe Barat, ada Idris Yopi di Ragasari, Ustadz Kamaruddin Abdullah di Cikampek, kemudian ada Ustadz Abidani di Panjalu Sukabumi, ada Bapak Sofyan di Puncak Bogor, ada Paman Kwek-Kwek. Walaupun sanggar sedang porak-poranda tapi tetap hadir, mantap. Paman Kwek-Kwek budayawan Kerawang, ada Ajengan Om Komarudin di Sumedang, ada Ustadz Naila Mufti bin Ajib bin Antum di Kelari, kemudian ada Ustadz Agung Budiman, Ketua GP Ansor Kecamatan Cikampek, ada Kang Iwan Kurniawan, Sekretaris MWCNU Kecamatan Rengas Dengklok. Kepada yang hadir, selamat sore, semoga sehat selalu, dan sebentar lagi kita akan menjelang buka puasa Ramadan. Sur, alhamdulillah Ibu Haji Hudayanti Ida, Ibu Ida Hudayanti di Ciampel ya, bersama Bapak Haji Mantri Asepnya, suami tercinta ya. Terima kasih Ibu Haji Ida. Salam untuk suami tercinta. Ada juga Neng Ade Yayah Mulyani. Salam kanggo Caroge Neng di Garut ya. Terima kasih. Kita mulai. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kulla yaumin mi'ata marrah, kanat lahu adru asyri riqabin, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu yaumahu dzalika hatta yumsiya walam yakti
ahadun bi afdhala mimma jabihi illa ahadun amila aktsara min dzalika. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa 100 kali tiap hari, baik di pagi ataupun sore, pokoknya sehari semalam 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam redaksi yang lain, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 100 kali. Kalau nggak sempat dibaca 100 kali ya 10 kali. Kalau nggak sempat ya setiap ba'da sholat fardu 3 kali. Seperti yang didawamkan oleh kita kaum Nahdiyin, ba'da sholatil mafruḍah kita aurad ya, Bapak Insinyur dan Hamdani di Kota Baru dengan Bapak Ustadz Yusuf Bakhtiar Rafi'i. Kita ini orang NU biasa membacakan itu setelah wirid pada waktu wirid ba'da sholatil mafruḍah, setelah melakukan sholat fardu. Kalau bisa itu 100, katanya Kangjeng Nabi yang ditulis oleh Imam Ghazali di sini. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya kalau nggak lengkap lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah sajalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kan itu lebih ringan itu. Dibaca 100 kali, kanat lahu adlu asyri riqabin. Maka itu sama bandingannya dengan memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Masya Allah. Hamba sahaya itu zaman dulu kan harganya mahal, itu bisa miliaran. Ini kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali setiap hari, maka sama dengan memerdekakan hamba sahaya 10 orang. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan akan ditulis 100 kebaikan bagi dia. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyiatin, kalau dia punya dosa pada hari itu maka 100 dosa, 100 keburukan itu akan dihapus. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalika, dan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu akan menjadikan dia terpelihara, menjadi benteng bacaan itu dari godaan setan, dari setan. Yaumahu, pada waktu hari itu, dzalika ya, hatta yumsia, sampai pada sore lagi. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jabi la ahadun amila aktsara min dzalika. Tidak ada seseorang yang punya amal lebih baik, lebih utama daripada orang yang kecuali ada orang lain yang mengamalkannya lebih banyak daripada 100 kali. Jadi kalau ada orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 100 kali setiap harinya, itu tidak ada yang lebih tidak ada yang mengalahkan keutamaannya kecuali orang yang melebihi dari 100 kali itu. Orang yang membaca kalimah ini, aurad ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lebih dari 100 kali. Mungkin 200 kali atau lebih. Ya, pokoknya asal lebih dari 100 kali, orang itu lebih baik daripada orang yang mengamalkan 100 kali tersebut. Jadi artinya kalau kita dawam kepada wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dibaca minimal 100 kali setiap hari, akan menjadi kebaikan bagi kita dan akan menjadikan kifarat bagi dosa-dosa kita. Dan tidak ada yang amal yang lebih utama, tidak ada seseorang yang lebih baik daripada orang yang mengamalkannya lebih banyak daripada jumlah tersebut. Begitu ya. Kalau kita alhamdulillah, Kang Aceng, Ulumuddin, Mas Billy, Mas Agus Umam, ya,
alhamdulillah kalau kita ini oh ya Kang Agus Umam, kira-kira bacaan itu bisa membentengi godaan janda cantik. Ada, ya Allah. Kalau dibaca bisa nggak menjadi benteng dari godaan janda cantik nggak? Ya sangat bisa ya. Kalau memang Kang Agus Umam menganggap janda cantik itu sebagai godaan syaitonir rajim ya, setan yang terkutuk. Ada aja ada Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin tawaddoa fa ahsanal wudu'a tsumma rafa'a tarfahu ila samai faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati yadkhulu min ayyiha sya'a. Nah, ini ada lagi sabda Rasul yang insya Allah juga biasa kita lakukan. Barang siapa, ma min abdin, tidak seorang hamba, tawaddo'a yang berwudu, fa'asana, dan memperbaiki, membaguskan orang tersebut al-wudu'a, kepada wudunya. Artinya wudunya dilakukan dengan cara yang baik, sesuai dengan tuntunan fikih, syarat rukunnya dilaksanakan dengan baik, airnya air yang mengalir ya. Tsumma rafa'a, lalu dia mengangkatkan torfahu, matanya, memandang langit, ila samai, ke langit, matanya dipandangkan ke atas langit, ke atas. Faqala, lalu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, setelah melakukan wudunya dilakukan dengan sebaik mungkin, kemudian dia menengadahkan tangan, kemudian memandang matanya ke atas langit sana, dan berdoa asyhadu an la ilaha illallah setelah wudu itu, wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali futihat, akan dibukakan lahu bagi orang itu, apa abwabul jannah, pintu-pintu surga. Pintu surga yang berjumlah 8 pintu surga akan dibukakan bagi orang yang melakukan wudu, dan setelah wudu dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yadkhulu min ayyiha sya'a, dia akan masuk ke pintu surga itu dari arah pintu mana saja dia mau. Pokoknya asal dia mau pengen masuk melalui surga Firdaus, pintu Firdaus, monggo. Kalau dia mau masuk pintu Jannatun Naim, monggo. Mau masuk Darussalam, monggo. Mau masuk pintu-pintu yang lain, silakan. Nah, terserah saja. Yaitu bagi mereka yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah setelah melakukan wudu ya. Ini kan ringan ini. Jadi tidak harus mengeluarkan dana, tidak harus mengeluarkan biaya. Pokoknya asal setiap melaksanakan wudu kita menengadahkan tangan kita, menengadahkan wajah kita ke atas langit, ke atas sana ya, sambil membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah selesai. Maka Allah akan bukakan seluruh pintu-pintu surganya, dan dia dipersilahkan untuk masuk pintu surga dari pintu mana saja ya. Alhamdulillah ada guru saya ini, nampaknya Pak Haji Harun Haroshid ya, di Singaparna Tasikmalaya juga ikut hadir. Ada Mpok Ida Farida, Sekolah Insan Cita. Di tengah-tengah kesibukan Mpok sedang goreng bala-bala ya, sedang masak, alhamdulillah bisa ngaji. Ada Kang Memel pakai L ya, Ketua
ketua apa itu namanya GMNU, Gerakan Muda Nahdlatul Ulama Kerawang. Ya, kalau bilang memel harus pakai L. Jangan coba-coba bilang memel pakai Y. Bahaya ya, memei nanti. Kemudian juga ada Kang Muhammad Fadli Al-Faizati. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, Pak Haji Harun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Ada Kang Oji Ibnu Sanawi juga ikut hadir ya. Terima kasih. Ada Ustadz Naila Mufti bin Ajib bin Antum. Dikelari ada Om Salman Paris. Oh, sekarang udah jadi orang Kamojing ya. Bersama Tante Dayananya, King Salman and Lady Di. Kemarin itu sudah melakukan pernikahan. Alhamdulillah, pernikahan milenial ya. Yang sangat heboh, sangat viral. Kita lanjutkan, ada waktu sekitar 10 menit lagi. Al-Babus Tsamin wal Arba'un fi Fadhailis Shalawat. Setelah selesai bab yang ke-47, kita beralih sekarang ke bab 48. Fi Fadhailis Shalawat, akan menjelaskan tentang fadilah-fadilah salat. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata, sesungguhnya salat, kanat itu ada salat, 'alal mu'minina kepada orang-orang mukmin, kitaban sebagai kewajiban, mauqutan yang di waktu-waktu. Melalui firman ini, surat An-Nisa ayat 103, Allah menjelaskan bahwa salat bagi kita seorang mukmin, bagi kita seorang muslim yang beriman dan percaya kepada Allah dan hari akhir, kita seorang muslim yang meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang terakhir, diberikan kewajiban sewaktu-waktu, setiap hari itu kitabam mauquta, salat itu menjadi kewajiban yang di waktu-waktu, ada waktu tertentu. Dari ayat ini berarti tidak sembarangan kita melakukan salat. Nah, ya, Al-Afghani, ini Al-Afghani kalau nggak salah Haji Ahmadi ya, Haji Ahmadi yang mantri, yang Sahibul Masna, luar biasa ini. Yang Sahibul Masna yang belum ketaikan sama Ustadz Mufti, siapa? Naila Mufti ya. Nah, salat ini Allah wajibkan kepada kita dengan langsung diinstruksikan oleh Allah melalui tidak hanya melalui malaikat Jibril saja, tetapi khusus untuk mewajibkan sholat ini Allah memanggil hambanya yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, junjungan kita Rasulullah SAW, untuk menghadap Allah yang menguasai Sidratul Muntaha. Logikanya seperti ini. Jika siapa ini, Ustadz Jalaluddin Bakri, Kiai Asep Jalaluddin Bakri, wakil Katib Suriah PCNU Kerawang, yang kebetulan juga wakil sekretaris Dewan Suro PKB Kabupaten Kerawang, mendapatkan instruksi dari siapa itu, presiden, mendapatkan instruksi dari presiden. Maka kalau ada seorang, bukan Kiai Asep Jalal, bukan pejabat, seorang lurah mendapatkan instruksi dari presiden, seorang bupati lah mendapatkan instruksi dari presiden, perintah biasa-biasa saja untuk penanganan COVID-19 umpamanya. Dia perintahkan bupati untuk melakukan, menangani atau memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Karawang. Presiden menginstruksikan Ibu Serika untuk segera
ya, melakukan perbaikan jalan yang bolong-bolong ini di Karawang. Udah banyak jalan yang bolong-bolong di Karawang ini, yang bolong-bolong juga banyak yang jalan-jalan. Waduh, luar biasa ini. Presiden menginstruksikan supaya Bu Selika segera memperbaiki jalan-jalan yang bolong di Karawang ini. Tetapi kalau ada instruksi khusus, maka tidak cukup Pak Jokowi mengutus menteri kepada Ibu Selika, ya, Ibu Bupati Karawang. Tetapi Ibu Bupatinya yang dipanggil ke Istana Negara. Berarti ini ada perintah penting. Itu dipanggil ke istana, kata Pak Jokowi, Ibu Selika, Anda saya wajibkan untuk segera kawin lagi. Umpamanya, berarti perintah kawin lagi dari Pak Jokowi kepada Ibu Selika itu perintah yang luar biasa. Karena dipanggil khusus. Nah, ini logika saja, ini umpamanya ya. Kang Yusuf Bahtiar Ar-Rafi'i, ini umpamanya ini. Nah, umpamanya. Ini umpamanya. Nah, logika ini, kalau ini sangat tepat bagi perintah sholat yang Allah berikan kepada Kangjeng Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Kangjeng Nabi diperintah, Allah menyuruh kita untuk berpuasa, Allah cukup menurunkan malaikat Jibril, mengutus malaikat Jibril turun ke bumi, menyampaikan 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nya kawasamsul. Itu wasamsul segala nanya. Enggak sih, jawab langsung kawasamsul. Allah memerintahkan kita semua untuk melaksanakan, mengeluarkan zakat. Allah cukup mengutus malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, atau khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan seterusnya. Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bagi yang mampu, Allah cukup mengutus malaikat Jibril turun ke bumi menyampaikan wahyu kepada Kangjeng Nabi. Wa atimmul hajjal umrata lillah, atau walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan perintah-perintah yang lain, Allah cukup mengutus malaikat Jibril turun ke bumi menyampaikan wahyu kepada junjungan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi khusus perintah sholat tidak cukup. Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan waqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan juga termasuk ini ayat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tidak cukup hanya itu, tetapi Allah memanggil ruh dan jasadnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap Allah yang menguasai Sidratul Muntaha di atas sana. Allah sampaikan perintah, Muhammad, engkau dan umatmu memiliki kewajiban 50 waktu sholat. Sampai ke sebelum turun ke bawah, Kangjeng Nabi ditanya oleh Nabi Musa, kalau nggak salah di langit ke-6. Nabi Musa nanya, Muhammad, berapa kewajiban sholat yang dibebankan kepada umatmu? 50 waktu, wahai Nabi Musa, wahai kalimullah. Balik lagi Muhammad, balik lagi, nggak bakalan sanggup umatmu. Umatmu itu kecil-kecil, lemah-lemah. Umat Bani Israel, umatku dulu yang umurnya panjang-panjang, badannya, fisiknya tinggi besar, dikasih 3 waktu sholat aja tidak ada yang sanggup Muhammad. Jadi balik lagi. Akhirnya Kangjeng Nabi balik lagi, turun lagi, jadi 40 tuh
balik lagi kata Nabi Musa, balik lagi Muhammad. Jadi 30, balik lagi 20, jadi 10, sampai akhirnya 5. Begitu yang terakhir, Nabi Musa menyuruh Kangjeng Nabi Muhammad untuk balik lagi ke Sidratul Muntaha. Kangjeng Nabi merasa malu. Biarkan saja, aku akan tanggung, dan aku percaya umatku bisa menjalankan 5 waktu sholat yang Allah wajibkan kepadaku dan kepada umatku. Atas kesabaran ini Allah memberikan bonus. Setiap 1 waktu sholat Allah berikan 10 pahalanya kali lipat daripada 1 tersebut. Jadi dikalikan 5 berarti sama dengan 50 waktu sholat. Inilah keistimewaan perintah sholat. Oleh karena itu perintah sholat ini adalah perintah yang sangat luar biasa penting, dan menjadi tolok ukur bagi seseorang apakah orang tersebut muslim atau tidak, apakah orang itu muslim yang benar atau tidak. Lihat saja, kalau dia melaksanakan sholat dengan baik, maka menjadi penilaian tersendiri, masuk kategori orang tersebut adalah orang muslim yang baik. Karena dengan sholat yang kita lakukan, sholat akan menjadi benteng bagi kita untuk tidak melakukan atau terjerumus kepada dosa-dosa besar, ya. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Selanjutnya, sholat yang kita lakukan ini juga akan menjadi pertanyaan pertama sholat ini nanti di yaumil hisab. Sebelum Allah periksa catatan amal yang lain, Allah periksa ngajar ngaji apa enggak, Allah periksa puasa atau tidak, Allah periksa pergi haji atau tidak, Allah periksa amal-amal yang lain, maka yang pertama kali diperiksa adalah sholat yang 5 waktu ini. Ketika wasamsul arifin dipanggil oleh Allah di yaumil hisab nanti, wasamsul arifin ini karena orang baik, orang soleh, maka dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Begitu dibuka, ternyata yang pertama kali awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama diperiksa di yaumil hisab adalah amal sholatnya, ya. Mas Setio yang pertama kali diperiksa sholatnya. Wah, nama Setio bin Faijo, alamat Kerawang, aslinya Solo. Nah, diperiksa itu pertama kali sholatnya. Waduh, sholatnya itu nggak pernah kelewatan. Dilakukan, bagaimana setelah dilakukan? Apakah dilakukan dengan benar secara fikih, rukun dan syaratnya, dijauhkan mubtilatus sholatnya, kemudian ikhlas apa enggak, khusyuk atau tidak, diperiksa terus itu sholat. Ya Allah, sebelum amal-amal yang lain. Ajengan Sadiman Komarudin dari Tasikmalaya Selatan, yang diperiksa adalah amal sholat dulu. Maka saya bukan wasiat, berpesan kepada diri saya, kepada jemaah Facebook rahimakumullah semuanya, ya, agar memperhatikan sholat dengan sebaik mungkin, melaksanakannya, menjalankannya dengan sesuai aturan fikih, syarat rukunnya dilakukan dengan baik, kemudian hatinya belajar ikhlas dan khusyuk, tadarru. Ketika melakukan sholat itu tidak ada yang diingat kecuali Allah, tidak ada yang merasa besar, tidak boleh merasa besar di hadapan Allah. Kecilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Ya, Kang Muhtadin Mukhlis, belum ada orang yang kena penyakit hiper sholat. Ya, saya juga cari jamu ke toko-toko jamu, ke toko-toko obat, di apotek-apotek, tidak ada obat untuk getol sholat. Jadi itulah makanya mari saya berpesan kepada semuanya,
kita laksanakan sholat dengan sebaik mungkin ya. Insya Allah kita bertemu lagi malam nanti di acara ngaji online bersama Gus Ulil Absar Abdallah, guru kita semua, seorang intelektual muda NU yang sangat berbakat, yang sangat alim, dengan kitab Mishkatul Anwar dan Ihya Ulumuddin jam 9 malam nanti ya. Dan insya Allah kita bertemu besok sore seperti biasa pukul 17:15 dalam acara ngabuburit bareng Kang Uyan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana tadarrusana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doana Pak Haji Harun, pi doana ti pangaresa hatur nuhun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.